Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai port security. Nah, port security itu sendiri sesuai dengan namanya, yaitu port adalah lubang interface dan sedangkan security itu adalah mengamankan ataupun keamanan. Jadi port security itu sendiri ialah sebuah keamanan ataupun sebuah cara untuk mengamankan interface yang kita miliki. Nah, di sini kita akan belajar. Bentar. Nah, di sini kita akan belajar dengan sebuah studi kasus. Kita akan siapkan di sini ada server 3, PC 1, kemudian kita hubungkan menggunakan switch. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Tidak usah diganti nama, kita akan hubungkan langsung. Oke. Kita cepatkan. Oke. Nah, di sini ada sebuah topologi yang terdapat 3 buah server, 1 switch dan 1 perangkat PC. Kita akan menggambarkannya mengenai port security di sini. Di sini pada server itu memiliki interface yaitu FA01, FA02 dan FA03. Nah, seumpama di sini ada seorang hacker, kita akan menambahkan PC di sini. Kita ganti nama hacker. Nah, hacker di sini ingin mengambil interface dari perangkat, hacker di sini ingin mengambil interface dari server dari sebuah topologi ini. Nah, caranya gimana? Ini misalkan tekan pada kabel yang menghubung pada server, kita klik. Nah, kemudian kita hubungkan hacker pas Ethernet. Nah, di sini jika hacker ingin mengambil interface dari server 2 yaitu menggunakan interface FA03, di sini maka FA03 nanti ketika hacker ingin mengirimkan paket ke klien, kita akan kasih nama klien di sini. Klien. Nah, maka otomatis interface 03 di sini, FA03 di sini akan terputus ataupun mati. Jadi begitulah cara fungsi ataupun bagaimana cara port security bekerja. Kita akan langsung saja untuk mencoba konfigurasinya. Oke, kita cepatkan. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah memberikan IP ke server di sini. Satu 192.168.51. Subnet masknya default saja. Terus ke server berikutnya 192.168.52 default. Satu 192.168.53 default. Oke. Ini untuk klien juga kita kasihkan IP 192.168.50.5. Ya benar 5. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk switchnya ini.
Kita akan merubah dari semua interface yang terhubung pada server di sini menjadi mode akses untuk memasang sebuah port security. Enable, masuk ke dalam sebuah konfigurasi, conf. Nah, kemudian interface range F01 sampai 3, kemudian switch port mode akses. Oke. Setelah kita memberi mode akses ke semua perangkat yang terhubung pada server di sini kita akan membuat uji cobanya pada server 2 di sini, yang nanti akan dihacker interface-nya dari hacker di sini. Oke, kita akan coba untuk memasang sebuah port security pada interface FA03. Kita masuk. Pertama-tama kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada interface F03. Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan switch port security. Kita pertama-tama enter terlebih dahulu agar bisa memberi perintah port security yang lain. Kita enter, kemudian kita tulis lagi switch port security MAC address. Nah, di sini switch port, saya ulangi, di sini switch port security MAC address itu kita akan menggunakan MAC address sebagai identitas pengenal pada switch di sini agar bisa dikenali. Nah, kita masuk pada server, kemudian ke bagian config di sini, menu config pada flash Ethernet. Nah, kita di sini bisa Nah, kita copy, kemudian kita masuk lagi ke switch, kita paste. Nah, kemudian kita enter. Oke, setelah kita memasukkan port security MAC address, kemudian kita ketik lagi switch port security maksimum. Nah, di sini switch port security maksimum ini kita bisa asumsikan bahwa perintah ini itu misalkan pada MAC address ini ada 1, maka kita bisa ketik 1. Nah, jika ada suatu perusahaan memiliki bos tersebut memiliki 2 buah komputer yang ia gunakan pada pagi dan malam. Itu memiliki, jadi kita daftarkan di sini MAC address-nya 2, ini 1, kemudian 2. Nah, jika bos tersebut ingin mengakses 2 komputer tersebut, kita perlu memberikan maksimum port security di sini ialah 2. Nah, jika pada kali ini kita hanya membutuhkannya 1 karena kita memasukkan MAC address-nya 1 di sini untuk 1 buah server di sini. Oke. Kita tulis 1, kita enter. Setelah kita memasukkan maksimum, kemudian kita tulis lagi port security violation shutdown. Oke. Nah, violation shutdown di sini itu artinya ketika tadi hacker ingin mengambil interface dari server kita, maka ketika hacker tersebut mengirimkan paket, otomatis interface tersebut akan dimatikan ataupun shutdown. Di sini kita enter. Oke. Dan setelah violation shutdown, kemudian cara yang terakhir ialah sama switch port security interface,
ternyata sudah, kita hanya cukup sampai switch port security violation shutdown. Di sini kita bisa langsung saja untuk uji cobanya. Di sini kita sudah memasukkan MAC address dari server ketiga, dan untuk maksimum yang kita gunakan di sini satu hanya untuk server ketiga, dan port security yang kita gunakan ialah violation shutdown, ataupun saat hacker mengirimkan paket ke klien, maka interface yang terhubung pada hacker tersebut akan mati karena bukan MAC address-nya di sini. Oke, langsung saja kita close. Kita coba sambungkan pada hacker di sini. Oke. Kita coba kirim paket. Di sini mungkin gagal, kita perlu menambah IP pada hacker di sini karena lupa. Nah, di sini untuk IP-nya 192.168.50. Kita samakan saja, subnet masknya default. Oke, nah di sini maka untuk interface-nya akan merah ataupun diputuskan. Karena tadi sudah mencoba untuk kirim paket, kita coba. Nah, di sini maka benar-benar tidak bisa mengirim paket dari hacker ke klien. Kita coba untuk hubungkan kembali dari switch ini. Maaf. Oke, kita hubungkan lagi ke server 3. Nah, di sini untuk interface-nya masih utuh, tetap merah ataupun mati. Caranya untuk merestore ataupun mengembalikan ulang dalam kondisi server yang semula, caranya yaitu kita masuk pada bukan masuk ke servernya, tapi masuk pada switch di sini. Cara untuk merestore interface yang terhubung pada server kembali, caranya yaitu jika kita ketik no shutdown di sini, maka akan dituliskan berubah menjadi down ataupun masih tetap mati. Kita coba lihat. Nah, di sini masih tetap mati. Caranya agar interface tersebut menyala kembali, yaitu pertama kita matikan terlebih dahulu. Kita exit. Kita tuliskan shutdown terlebih dahulu. Shutdown. Masuk interface terlebih dahulu, saya lupa. F03 shutdown. Nah, di sini sudah mati. Kemudian kita baru tuliskan yang namanya no shutdown. Nah, di sini maka sudah to up. Kita coba cek. Nah, maka interface yang terhubung pada server di sini sudah menyala kembali. Begitu caranya. Kita coba untuk ping dari server. Sukses. Dan dari server ketiga apakah sukses? Dan sukses. Kita akan coba lagi untuk hacker di sini. Hacker masuk Ethernet. Nah, di sini karena belum mengirimkan paket dari hacker ke klien, maka interface-nya masih menyala. Tapi ketika hacker mengirimkan paket ke klien, maka yang akan terjadi ialah interface tersebut terputus ataupun mati. Jadi begitulah fungsi dari port security. Sebentar, ini susah.
Oke, kita ulangi lagi sekali lagi. Shoot down, kemudian no shoot. Nah, maka untuk konfigurasi port security yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi kita gambarkan misalkan ada sebuah kantor. Nah, kantor tersebut memiliki server. Server tersebut kemudian terkena hacker dan hacker tersebut mengirimkan sebuah paket ke klien. Maka interface yang terhubung pada server tersebut akan mati. Kemudian teknisi dari kantor tersebut cepat-cepat untuk memperbaiki ataupun merestore ataupun menyalakan kembali interface yang terputus tersebut karena hacker. Kemudian kita akan coba cek. Di sini kita bisa untuk melihat, benar. Oke. Kita bisa melihat histori dari hacker ataupun interface yang terakhir kali terhubung pada interface tersebut. Caranya yaitu switch port security interface F03, karena interface yang kita gunakan ialah F03. Oh maaf, sepertinya kita perlu exit lebih dahulu. Oh, saya lupa karena ini perintahnya ialah perintah untuk melihat sebuah profile ataupun detail, maka harus menggunakan do show switch port. Nah, perintahnya yaitu adalah to show port security interface yang kita hubungkan. Jadi di sini ada yang namanya last source address plan. Ini ialah MAC address dari sebuah perangkat yang terakhir kali terhubung pada interface ini. Untuk MAC addressnya di sini ialah 5084. Kita coba cek untuk server apakah 5084. Benar, ini adalah 5084. Berarti untuk interface terakhir kali yang dihubungkan pada interface ini ialah server ketiga. Kita akan coba untuk hacker di sini. Kemudian hacker mengirimkan paket ke klien. Maaf, sebentar. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi ke server. Kita coba ulangi lagi. Nah, di sini maka last source address LAN di sini sudah berbeda dari tadi. Yang tadinya 5084 menjadi 2365. Karena terakhir kali yang menggunakan interface ini ialah hacker di sini. Kita coba cek. Nah, benar kan? MAC address yang terakhir kali terhubung pada interface ketiga ialah hacker. Jadi seperti itulah cara bekerja dari port security violation shutdown. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya yaitu MAC address sticky. Seperti yang kita tahu tadi, kita coba ke atas terlebih dahulu. Nah, di sini jika pada switch port security MAC address yang sebelumnya kita memasukkan MAC address dari server yang akan kita hubungkan pada klien, itu dimasukkan secara manual ataupun copy dari server. Jika port security MAC address di sini menggunakan sticky, maka switch ini
akan otomatis mendeteksi paket pertama ataupun ping pertama yang dikirimkan ke klien, dan itu akan menjadi patokan dari switch tersebut. Kita akan langsung saja coba di sini enable conf. Kita akan coba cek pada F interface F03. Kita cek to show port security F interface F03. Nah, pada interface ketiga di sini tadi kita sudah konfigurasi pada interface 3 ini. Jadi tidak bisa digunakan menggunakan sticky MAC address karena di sini sudah pernah untuk konfigurasi MAC address. Kita akan mencobanya pada interface, exit terlebih dahulu. Kita akan mencoba MAC address sticky ini pada server pertama di sini, yaitu FA02. Interface-nya FA02. Di sini kita langsung saja interface F02. Sebelum kita masuk pada port security, pertama-tama kita harus mengecek port security-nya terlebih dahulu. Nah, di sini maka MAC address-nya masih default karena masih 0, 0 dan 0. Kita bisa melanjutkannya lagi. Dan di sini port security-nya masih disable karena kita belum memberikan yang namanya switch port security. Kita enter. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini maka port security-nya akan enable ataupun sudah diaktifkan. Kita lanjutkan lagi. Switch port security yang namanya MAC address, kita tuliskan yaitu sticky, enter. Kemudian kita tuliskan lagi switch port security maksimum 1. Kemudian yang terakhir yaitu switch port security yang namanya violation shutdown. Nah, untuk violation di sini kita coba untuk tanda tanya. Nah, violation di sini memiliki 3 mode, yaitu yang pertama ada protect, ada restrict, dan ada shutdown. Untuk shutdown di sini seperti yang kita tahu pada pengujian sebelumnya, untuk violation shutdown di sini ketika ada interface ataupun perangkat lain yang terhubung pada interface kita, itu maka akan otomatis interface tersebut akan mati ataupun shutdown. Nah, sedangkan untuk protect dan restrict di sini, ini interface tersebut tidak akan mati, namun semua paket yang dikirimkan ke klien maka otomatis akan diblokir. Jadi seperti itu untuk perbedaan antara protect, restrict, dan shutdown. Kita akan langsung pengujian. Kita kirim paket dari server ke PC. Berhasil. Kemudian kita coba pada hacker di sini. Kita harus menghilangkan warna oranye di sini agar bisa berhasil. Kita cepatkan. Kemudian langsung kita kirim paket dari hacker ke PC. Nah, maka otomatis akan terblokir karena tadi pertama kali kita mengirim sebuah paket yaitu dari server 1 ke klien, maka otomatis MAC address yang digunakan pada konfigurasi tersebut ialah MAC address dari server 1. Kita coba kembalikan lagi dari hacker ke server. Di sini
Kita coba nyalakan kembali shoot down, kemudian no shoot. Oke, kita tuliskan maaf, kita tuliskan yang namanya do. Maka di sini untuk sticky MAC address-nya itu sudah ada satu, dan di sini untuk last source address-nya ialah 2365, yaitu adalah MAC address dari hacker karena terakhir kali yaitu hacker yang terhubung pada interface. Kita coba kirim paket sekali lagi dari server ke klien. Successful. Maka konfigurasi untuk MAC address sticky di sini sudah berhasil karena switch yang kita gunakan di sini sudah mendeteksi bahwa pertama kali yang mengirim paket ialah server 1. Jadi menggunakan MAC address-nya ialah milik server 1. Kemudian kita akan belajar mengenai violation. Seperti yang tadi saya katakan, kita enable terlebih dahulu, atau enggak kita cek di sini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, violation itu ada 3 mode. Yang pertama ada protect, kemudian ada restrict, dan yang terakhir ada shutdown. Di sini kita akan mencoba untuk protect terlebih dahulu. Nah, protect di sini itu artinya ketika ada sebuah MAC address asing yang mencoba mengirimkan paket ke klien, maka paket tersebut otomatis akan terblokir. Namun tidak seperti shutdown di sini. Kalau shutdown, jika ada MAC address asing yang mengirimkan paket ke klien kita, maka interface yang terhubung tersebut maka otomatis akan down ataupun mati. Nah, sedangkan pada mode protect dan restrict di sini itu interface-nya tidak akan down ataupun mati. Jadi teknisi tidak perlu untuk ke kantor untuk mencoba kembali merestore server yang terputus tersebut. Kita akan coba yang pertama yaitu violation protect terlebih dahulu. Di sini kita mungkin akan menggunakannya yaitu server 0. Kita coba tambahkan lagi untuk violation yang satunya lagi nanti. Oke, kita hacker cukup di sini aja, pindahkan. Langsung saja kita masuk pada interface 01. Konfig interface F01. Pertama-tama, jika kita ingin menggunakan port security, kita harus mengubahnya menjadi mode akses. Nah, kemudian kita coba cek terlebih dahulu do show port security interface F01. Nah, di sini untuk total MAC address-nya dan sticky MAC address-nya masih kosong. Kita akan menggunakan sticky lagi. Kemudian untuk port security-nya masih disable. Kita langsung saja switch port security. Kemudian kita cek lagi. Di sini maka untuk port security-nya sudah enable. Kita kemudian lanjutkan lagi seperti tadi, switch port security MAC address yaitu sticky, enter, switch port security maksimum 1, dan yang terakhir switch port security violation protect, enter. Kemudian kita cek lagi pada do show port security. Maka di sini akan tambahan lagi pada menu do show security ada yang namanya security violation count.
Nah, bedanya restrict dengan protect di sini, jika protect maka security violation count di sini tidak akan berubah atau masih tetap 0, dan jika kita mengubah menjadi mode restrict maka security violation count-nya akan terus bertambah jika seseorang hacker ingin mengirimkan paket pada klien. Kita akan coba untuk protect di sini pengujiannya. Kirimkan paket dari server 0 ke klien. Successful. Kita akan coba satu lagi. Successful, kita delete. Nah, kemudian kita cabut interface-nya, pindahkan ke hacker. Kemudian kita kirim paket dari hacker ke klien. Maka violet, kita coba pada semua perangkat yang terhubung di sini. Masih violet pada server 2, violet, dan server 1 violet. Jadi begitulah mode protect. Untuk interface yang terhubung di sini masih hijau dan tidak down atau mati. Namun jika hacker mengirimkan paket di sini, maka semuanya akan violet ataupun sudah terblokir. Kita coba kembalikan lagi pada server 0. Kita fast time forward. Oke. Kemudian kita cek lagi. Kita cek do show. Nah, di sini untuk protect, untuk security violation count-nya masih tetap kosong ataupun 0. Untuk last source address-nya yaitu MAC address hacker, karena yang terakhir kali menggunakan interface ini ialah hacker di sini. Dan sticky MAC address di sini sudah terhubung pada server kosong. Jadi seperti itulah untuk mode violation protect. Kemudian kita akan coba untuk violation restrict. Kita ganti. Pertama-tama kita perlu menambahkan IP pada server ketiga di sini karena tadi baru ditambahkan. IP address 192.168.54. Tap OK, default. Langsung saja ke konfigurasinya, exit terlebih dahulu, kemudian masuk pada interface F05 di sini, F05. Kita cek menggunakan do show terlebih dahulu. Oh maaf, pertama-tama kita harus switch port mode access, kemudian baru kita cek to show port security interface F05. Nah, di sini untuk MAC address last source address-nya masih default atau 00. Masih kosong semua. Nah, di sini kita perhatikan pada security violation count di sini masih 0 karena kita belum melakukan apa-apa. Port security-nya masih disable. Kita langsung saja untuk switch port security, kita aktifkan, kita cek sudah enable, kemudian switch port security, MAC address sticky, kemudian switch port security maksimum 1, dan yang terakhir switch port security violation restrict. Oke. Di sini kita kemudian cek lagi menggunakan do show. Nah, violation modenya sudah restrict. Kita akan close terlebih dahulu. Kita kirimkan paket dari server 3 ke klien. Oh, delete terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Server 3 ke klien, sukses. Server 3 ke server 1, sukses.
dan server 3 ke server 2 sukses. Di sini dari server 3 ke semua perangkat sudah sukses. Kita akan coba untuk mencabut interface di sini. Kita hubungkan pada hacker. Kita hijaukan menggunakan times forward. Nah, sudah hijau. Kemudian kita kirimkan paket dari hacker. Bentar. Dari hacker ke klien pilot. Dari hacker ke server kosong pilot. Dari hacker ke server 1 pilot juga. Delete. Yang terakhir dari hacker ke server 2 masih pilot. Jadi untuk restrict di sini itu sama seperti protect. Interface-nya tidak down ataupun mati, namun semua paket yang dikirimkannya akan terblokir ataupun pilot semua. Kita coba cabut interface-nya dan hubungkan kembali ke server 3. Kita times forward. Oke. Kemudian kita coba cek do show port security. Oke, di sini untuk security violation count-nya mungkin masih 0. Ini tidak tahu. Mungkin saya salah ataupun ada bug. Tapi yang pasti untuk sticky MAC address dan maksimum MAC address-nya sudah 1. Dan historinya yang terakhir menggunakan ialah hacker sini. Kita akan coba untuk kirim paket dari server 3 ke klien lagi. Masih sukses. Kita coba untuk membuktikan yang security violation count-nya ini terlebih dahulu. Kita coba cabut lagi ke hacker Ethernet. Kita times forward. Kita coba kirim paket lagi. Hacker ke server kosong, hacker ke server 1, hacker ke server 2, hacker ke klien. Ini kita sudah 4 kali untuk mengirimkan paket ke semua perangkat dari hacker ke server di sini. Kemudian kita coba cek untuk do show port security F05. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini untuk security violation count-nya ataupun MAC address yang selain pertama kali kita daftarkan di sini, ketika mengirimkan paket akan terblokir. Nah, security violation count di sini ialah banyak paket yang terblokir pada topologi ini. Karena tadi kita sudah mengirimkan 4 paket di sini, maka security violation count-nya adalah 4. Jadi seperti itulah perbedaan antara violation protect, restrict, dan shutdown. Mungkin cukup sekian dari materi port security kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sampai jumpa.